sebuah pembukaan yang luar biasa untuk podcast Jejak Pandemik Ikonik kali ini. Karena mungkin teman-teman yang mendengar atau menyaksikan udah bisa dapat sedikit nih clue-nya. Hari ini kita mau membahas tentang apa sih? Karena seperti di podcast-podcast sebelumnya, podcast Jejak Pandemi ini hadir untuk menjadi suara bagi teman-teman kita yang ada di sektor budaya dan kreatif. Karena kita tahu selama pandemi ini adalah masa-masa yang cukup sulit nih untuk mereka. Karena mereka harus kehilangan begitu banyak kesempatan untuk bisa tampil, menunjukkan keahlian mereka, berbagi kebahagiaan mereka melalui seni kepada kita, dan juga harus beradaptasi dengan dunia digital. Makanya penting banget kami hadir di podcast Jejak Pandemi ini untuk bisa mendengarkan cerita mereka yang ada di sektor budaya dan kreatif ini. Dan seperti permainan alat musik, ada yang tahu nggak itu alat musik apa? Ya kan, yang udah kita dengar tadi. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat budaya Betawi bersama dengan Seto yang bermain alat musik apa itu, boleh diceritakan sedikit kakak? Ini namanya alat musik Kong Ahyan. Kong Ahyan ya, jangan salah sebut ya. Kong Ahyan. Dan juga di sini ada Bapak Abdul Aziz yang mau silat Pak. Pengennya silat ya Pak. Tapi karena tempatnya memang kurang bisa ya Pak ya untuk silat, tapi Bapak punya penampilan khusus, betul Pak? Nanti disimpan dulu ya Pak ya penampilannya. Nanti kita akan lihat sebenarnya Pak Abdul Aziz ini mau ngapain sih? Mau menceritakan apa sih keahliannya dia? Tapi terima kasih Bapak-bapak sudah bisa. Bapak? Belum Bapak ya? Oke. Terima kasih sudah hadir di sini karena sebagai warga DKI Jakarta ya, saya kan KTP doang nih kayaknya DKI Jakarta, tapi kayaknya nih nggak kenal loh sebenarnya sama budaya Betawi. Yang kita tahu cuman ondel-ondel sama kerak telur. Itu juga dimakan kalau Jakarta Fair doang, yang setahun sekali aja kan. Sebenarnya budaya Betawi itu jauh lebih besar dari itu. Nah, hari ini kita mau mendengar cerita dari narasumber kita nih. Sebenarnya budaya Betawi itu banyak banget loh yang menarik yang bisa dieksplor sama-sama. Nah, mungkin aku ke Pak Aziz dulu kali ya. Boleh diceritakan nggak Pak? Bapak ini kan adalah perwakilan dari Kampung Silat Beksi. Bacanya Beksi ya Pak ya? Beksi. Beksi. Ya. Nah, gimana nih Pak ceritanya awal mula bisa terjun di Silat Beksi ini? Mas Seto? Oke, monggo. Setelah ini ada bagiannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Rebecca Pak. Rebecca kepada saya untuk memberikan bagaimana awal mula kenapa sih saya secara pribadi bergelut di dunia silat beksi ini. Tentunya sebelum kita mulai mengetahui lebih dalam, ada baiknya kita mengikuti sejarahnya dulu. Nah, karena dari sejarah inilah awal mula saya itu tertarik dengan silat beksi. Nah, silat beksi ini diruntut dari bahasa. Itu dia ada yang mengatakan Beksie. Iya. Cina ya, Tiongkok. Oh. Hokkien. Itu akar katanya tuh Pak. Akar kata ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang artinya adalah kuda-kuda. Oh, kayak mau perang gitu Pak. Kuda-kuda. Kuda-kuda karena silat itu kan pangkalnya utama itu kuda-kuda. Terutama di beksi. Kemudian ada juga yang mengatakan besi. Nah, yang artinya adalah bekep sigep gitu.
Oh. Udah dibekap, disigap. Disigap. Artinya mati dah. Double attack lah ya Pak ya. Nggak bakal ini dah. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga berkembang, kemudian akhirnya menjadi ya tadi tempat kami itu di Petukangan, tepatnya di Kelurahan Petukangan, dulunya Pedukangan. Pedukangan. Ya, di abad 19 itu ada namanya Pedukangan. Terus berkembang menjadi Petukangan. Nah, di Petukangan inilah ada seorang tokoh yang bernama Haji Gojali menamakan Beksi. Jadi Ya. si Haji Gozali ini yang Inilah kasih yang nama. menamakan Beksi ketika dibawa ke kampung Petukangan. Oh gitu. Yang ada artinya itu, Mbak Rebecca, Pak Bang Seto. Berbaktilah engkau kepada sesama insan. Wah, jadi dalam Betul. nih. Makanya dia runtutannya sangat jelas. Itulah salah satu hal utama yang akhirnya saya secara pribadi tertarik dengan Beksi ini. Ternyata Beksi ini bukan sekedar bela diri, Beksi ini adalah alat pertahanan dari para laskar-laskar rakyat untuk mempertahankan atau memerdekakan NKRI ini. Oh. Gitu. Jadi Beksi ini bisa juga dikatakan sandi dia, tempat kumpulnya para laskar rakyat untuk melawan penjajah. Wah. Gitu. Kalau Bapak pertama kali menyaksikan silat Beksi ini umur berapa tuh Pak kira-kira? Dari bayi saya. Oh dari Mbak. Iya, karena kan saya salah satu keluarga saya juga. Keluarga besar itu Oh, ya jadi dari memang Haji sudah Gojali itu. sudah lahir di keluarga yang memang tumbuh bersama dengan silat Beksi ini ya Pak ya. Dan langsung memiliki rasa ketertarikan Betul, nih. karena nasionalismenya ada di situ. Selain itu juga ada rasa toleransi di situ karena asimilasi budaya. Betul. Kemudian ada heroiknya tadi, ada nilai nasionalis perjuangannya. Kemudian ada gerakan-gerakan yang memang dia mematikan. Wah, pertahanan tadi ya Pak ya. Pertahanan tadi, ya. Makanya kalau belajar Beksi itu, dia yang pertama sekali itu yang harus dikuasai Bang. Apa tuh? Sama Pak Rebecca itu kuda-kuda. Oh. Ya, kuda-kuda bisa 3 Pertahanan bulan. dulu. Iya, pertahanan dulu. Karena dia jarak dekat. Beksi jarak dekat. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, kalau Seto sendiri gimana nih? Apa yang akhirnya bikin jatuh cinta sama alat musik Kong Ahyan ini? Kan sebenarnya banyak ya alat musik. Betul. Mungkin anak-anak zaman sekarang mainnya gitar, drum bikin band gitu kan. Nah, tapi kok kamu malah milih alat musik tradisional gitu? Jadi yang ini Bang. Jadi awal mulanya itu saya tertarik pas saya masuk SMK 57. Pada saat itu SMK 57 membuka jurusan baru tahun 2012, 2013 tuh Bang. Di Ragunan, jurusan Karawitan dan Tari. Masuklah saya di SMK 57. Saya bingung nih, ini jurusan apa gitu ya kan, jurusan Karawitan gitu. Saya nanya kan ke orang tua saya, "Mak, ini jurusan Karawitan jurusan apa ya?" Itu yang kayak bapak main gamelan gitu, balat musik tradisional. Kok main gituan sih? Dalam hati saya kan gitu ya, namanya juga awam gitu. Masih awal ya waktu Masih awal itu banget. Ya udahlah, masuklah saya. Singkat cerita, belajar. Datanglah nih guru pertama saya itu Pak Firman. Halo Pak Firman, mungkin Pak Firman lagi Pak Firman. mendengarkan podcast ini. Gitu. Datanglah dia, masuk ke kelas, ngeluarin alat ini nih, dimainin di depan kelas. Alat musik Kong Ahyan. Itu kalau nggak salah lagu kecil-kecil. Dimainin di depan kelas, digesek sama dia. Itu enak banget Bang gitu suaranya. Itu saya Langsung bingung menyentuh. tuh. Iya, langsung menyentuh hati. Dalam hati saya ini kok dari segi tampilan gitu kan ini kan sederhana banget gitu Bang ya. Tapi Bisa kok mengeluarkan suara yang luar lembut, biasa iya, ya. itu dari situ. Itu langsung tertarik banget gitu. Kok bisa ya alat musik kayak gini suaranya enak gitu, padahal dari segi tampilan kan apa sih ini alat gitu ya. Kurang meyakinkan ya sepertinya ya. Iyalah. Kayu, batok, kelapa. Apa kan gitu. Gimana suaranya kan gitu kira-kira. Kayak gitu kurang lebih. Akhirnya
Singkat cerita, belajar, saya perdalam, diajaklah ke rumahnya. Ya, diajak latihan, terus diajak manggung ke Taman Mini gitu. Ketemu seniman-seniman lain, ngobrol, nanya-nanya lah gitu. Ini gimana sih cara mainnya biar enak, biar halus gitu. Ya sering latihan aja tuh gitu. Main pakai rasa. Saya juga bingung gitu. Pakai rasa gimana gitu main pakai rasa. Makanya menjadi di tangan. Iya. Bingung ya. Luar biasa lagi nih benar. Ternyata itu yang dibilang main rasa itu nggak hanya sekali 2 kali, nggak hanya setahun 2 tahun, tapi terus konsisten lah, konsisten. Insya Allah kalau kita konsisten jalannya ada. Jadi memang harus menyatu dengan alat musiknya juga ya untuk bisa menghasilkan melodi-melodi yang indah itu. Berarti kamu nih baru main alat musik di SMK. Iya, SMK 57. Pada saat masuk SMK. Pada saat masuk SMK. Teman-teman kamu gimana tuh reaksinya waktu itu? Teman-teman saya khususnya yang satu angkatan pada bingung juga bang. Namanya jurusan baru, nggak punya kakak kelas, ini mau ngapain, mau kemana gitu kita. Sampai akhirnya dikatain sama jurusan lain. Pada saat itu kan kita numpang, bukan pada saat itu sih, sampai sekarang juga masih numpang di 57 kan. Jadi ada jurusan boga, jurusan hotel, jurusan pariwisata, ditambah 2 jurusan itu. Sampai akhirnya kita suruh ngisi acara tuh di Geraha gitu bang, ada tamu lah, ada tamu dari sekolah lain, kita suruh nyambut. Nah pas lagi ngangkut alat tuh ingat banget saya katanya, lu ngapain lu belajar karawitan mau jadi topeng monyet? Sampai begitu. Sampai berbekas loh iya, omongannya. Ingat banget itu sampai sekarang. Makanya saya ingin membuktikan aja dengan alat musik tradisional kita mampu kok. Kayak gitu loh. Jangan takut. Intinya. Nanti ceritakan ya. Betul. Perjalanan kamu bersama dengan Kong Ahyan ini seperti apa. Nah kembali ke Pak Aziz. Mungkin kan banyak yang nggak tahu ya Pak, perbedaannya silat-silat yang pokoknya kita tahu kan cuma silat aja gitu kan Pak. Nah apa sih yang membuat silat beksi ini jadi unik atau jadi menarik nih Pak? Yang pertama tadi dari sejarahnya, nilai historisnya. Yang kedua dari gerakannya gitu. Terbalik. Kepelannya terbalik. Kalau pukulannya terbalik seperti ini, beksi dia. Gini nih ya, Pak? Gini. Emang dia yang lainnya gini ya? Trotok gini. Sabeni gini, ada yang gini. Oh gini. Nah, kalau beksi itu seperti gini. Inilah bang ciri khas dari beksi seperti ini. Dia pukulan terbalik atau yang boleh dikatakan loko boni. Loko boni. Ya bahasa Cina benteng lah, karena dia dari sana di dadap. Gitu. Berapa lama tuh Pak untuk belajar silat beksi ini sampai bisa dibilang menguasai lah? Mungkin nggak harus jago-jago banget gitu, tapi untuk menguasai gitu. Kalau menurut saya dia sama ya, kalau dia kan masuk ke seni juga ya. Sama kayak Kong Ahyan juga, dia harus punya rasa, dia pakai rasa tetap. Kalau dengan rasa itu dia seni itu menjadi indah akhirnya. Betul. Makanya modalnya rasa dia. Gitu. Kalau Pak Aziz belajarnya dari umur berapa waktu itu? Saya dari TK, SD udah. Dari TK udah mulai. Tapi dari awal TK itu memang udah tertarik atau ngikut aja gitu karena keluarga? Karena setiap malam itu kan kita ngelihat orang latihan gitu. Jadi kita dengan sendirinya gitu. Mungkin awalnya ikutnya kayak main-main aja gitu kali ya Pak ya, anak kecil ya. Tapi lama-lama akhirnya mendalami juga. Cuma akhirnya karena saya juga lebih menyukai menulis, akhirnya saya lebih mengembangkan bagaimana kepenulisan sejarahnya tadi. Akhirnya ya, lewat tulisan-tulisan inilah kita, saya secara pribadi mengembangkan beksi itu melalui tulisan. Melalui tulisan, ya. Oke. Berarti itu kalau yang melalui tulisan itu kira-kira dari umur berapa tuh Pak? Akhirnya menemukan cara yang SMP baru kali gitu. Ya. SMP. Saya udah hobi nulis SMP itu. Hobi nulis. Wah, berarti dari SMP udah mulai kepikiran bisa nih kita melestarikan budaya ini melalui tulisan. Kalau Seto berapa lama main Kong Ahyan sampai akhirnya mulai merasa nyaman gitu?
Kalau untuk merasa nyaman itu butuh proses yang lama juga ya. Nggak setahun 2 tahun. Mungkin ya sampai sekarang juga kalau misalkan kita nggak latihan. Masih deg-degan? Bukan deg-degan. Kalau misalkan main alat musik itu, kalau nggak latihan 3 hari atau 4 hari gitu, itu kaku lagi. Kaku lagi. Sakit lagi tuh tangannya ya? Iya gitu, kaku lagi gitu fingeringnya. Makanya harus sering-sering dipegang kayak gitu. Untuk mulai main koangan sih dari tahun 2012-2013. Butuh berapa lama tuh waktu itu? Butuh ya lumayan lama juga lah buat latihan. Dulu tuh kalau latihan itu sama Pak Firman itu pemanasan aja nih, gesek doang. Panjang. Re itu bisa sampai 2 jam. Main re doang? Iya. 2 jam? Kata saya kapan main ya? Agak mulai-mulai kan jenuh juga ya. Tapi bener. Ada maksud tertentu juga sih yang diwajarkan gitu. Karena memang disiplinnya itu ya yang akhirnya bikin kita jadi lebih mantep gitu pada saat memainkan alat musiknya ya. Nah, kembali ke Pak Aziz nih. Tadi bercerita tentang bagaimana menggunakan tulisan untuk menceritakan budaya silat Bekti ini. Kenapa tulisan, Pak? Ya, pesilat itu saya melihat dia lebih mengandalkan fisiknya. Akhirnya dia muncul jagoan. Kering dengan literasi atau orang-orang yang menulis. Makanya di silat itu kering sekali sejarah-sejarah itu. Makanya banyak hal-hal yang tumpang tindih di sana. Karena apa? Karena pesilat itu nggak ada kesempatan untuk menulis dia. Nah dari situlah akhirnya saya tertarik. Saya sedikit gitu, mencoba untuk gini, abis gini, gini, ini namanya ketok, gitu. Berarti kan memang penting ya Pak penting, ya? Sangat penting. Untuk orang sebelum mau terjun ke dalam sesuatu apapun itu, untuk tahu cerita di baliknya, untuk tahu sejarah di baliknya. Tapi kan Pak, sejujurnya nih, kalau kita ngomongin generasi muda khususnya mungkin, kita masih melihat, masih banyak nih anak-anak muda yang ngerasa, ngapain sih belajar sejarahnya gitu. Ngapain, nggak seru, kayaknya kalau belajar sejarah tuh membosankan gitu kan, walaupun saya suka sih sejarah sebenarnya, tapi kan masih banyak nih ada perspektif seperti itu gitu. Nah, bagaimana Bapak menyampaikan cerita ini khususnya untuk ke generasi selanjutnya supaya mereka juga jadi tertarik nih tentang silat Bekti ini? Sudah ada beberapa yang kita coba melalui sastra gitu kan. Misalnya sastra pertunjukan, akhirnya kita bikin kayak hikayat gitu, kayak jadi ada sastra tulisnya, ada sastra lisannya, ada dicampur dengan gerakan silatnya tadi, dibalut dengan sejarah gitu. Jadi kita mengemukakan sejarah itu melalui seni sastra pertunjukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba juga dengan tadi komik, kita bikin gambar-gambar yang kira-kira ya anak-anak atau remaja itu bisa menyukai gitu. Itulah beberapa hal yang kita itu udah kesini ya. Kalau dulu belum kepikiran ke sana. Udah kesiniin, akhirnya kita coba seperti itu. Karena apa? Karena saya lihat banyak encing-encing saya, kongkong saya banyak yang meninggal gitu. Kalau tidak kita lakukan sesuatu di dalam pengembangan ini, ya walau alam kali nggak ada habis. Sayang sekali ya, benar Pak. Makanya literasi itu penting gitu. Betul. Itu pun ketika sudah kemarin ya, walaupun waktu saya sudah menulis tapi nggak sampai ke situ jangkauan pengetahuan ininya gitu. Cuma ketika terkikis akhirnya lebih, apalagi pandemi kemarin tuh lebih ini lagi tuh, kita lebih mengasah daya kreatif tadi, bagaimana mencoba tetap survive lah di masa yang sulit ini ya. Gitu. Betul Pak. Nanti kita akan tanya-tanya lagi Pak tentang pandemi. Tapi kalau Seto sendiri merasa nggak di generasi anak-anak muda nih, kayaknya kalau misalnya kita ngomongin sejarah gitu kan, kita ngomongin sesuatu yang berbau tradisional, tuh kok kayaknya antusiasmenya kurang gitu. Atau mungkin kamu menemukan masih banyak kok ternyata anak-anak muda yang tertarik gitu. Menurut kamu gimana?
untuk sekarang ini khususnya di lingkup Betawi ini ya udah lumayan banyak sih karena ada sekolah itu. Jadi sekolah itu bisa dibilang meregenerasi. Jadi udah ada nih sekarang nih bibit-bibit yang mau mencoba, nggak kayak waktu itu masih sepi lah dibilang kayak gitu. Jadi ya untuk sekarang itu udah lumayan oke. Tapi untuk yang bisa dibilang kuliah gitu kan, mohon maaf, yang masih sedikit lah dibilang kayak gitu untuk sekarang ini. Menurut kamu kenapa nih sedikit? Apakah karena memang mereka kurang tahu tentang budayanya ini, atau memang karena kayaknya mereka menganggap kok kayaknya kalau berhubungan dengan budaya nih so old school gitu. Jengah ya. gitu kayaknya. Menurut kamu kenapa? Ya mungkin di satu sisi karena malu juga mungkin ya, belajar nggak dianggap keren ya. Ya kayak gitu lah, jadul gitu bang ya. Kuno iya. Ayo mau batuk aja mah. Iya ngapain sih batuk doang pakai digini-giniin gitu. Kayak nggak ada kerjaan aja kan. Kerjaan lain kan gitu. Sedangkan yang kayak kuliah yang lain aktivitas gitu kan, kuliah bergengsi kan banyak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Jadi dari orangnya sendiri juga sih. Oke. Tapi sebenarnya semakin kita memperkenalkan budaya Indonesia dengan budaya Betawi yang aku yakin deh banyak banget orang-orang yang tinggal di Jakarta juga mungkin nggak pernah nih ya dengerin Kong Ahyang, nggak pernah melihat silat beksi itu kayak gimana gitu. Tapi mungkin pada saat mereka melihat, pada saat mereka mendengar, pasti aku yakin ada rasa penasaran, ada rasa ingin mengenal. Nah, tapi kan kalau kemarin kita masih bisa nonton pertunjukan ya. Nah, gimana nih pada saat pandemi di 2020 kemarin? Mungkin bisa diceritakan, Bapak dulu boleh atau saya tahu dulu, apa nih yang bener-bener langsung perubahan yang paling drastis tuh seperti apa? Sweet dulu. Silakan, gimana Pak? Mungkin bisa diceritain Ya. sebelumnya gimana gitu. Kalau ada bawang putih nih saya ini ke mata saya nangis gitu. Jadi sangat sedih, sangat miris memang. Karena banyak para seniman khususnya tradisi dalam hal ini Betawi ya Bang Seto ya memang ya sampai tidak tahan dengan tidak makan gitu karena pendaringan dalam istilah Betawi itu ya gitu ya itu dari seni, nggak ada kerjaan lain. Ini mungkin salah satu yang harus di ini juga nih Bang Seto nih jadi pelajaran bagi kita nih para seniman tradisi. Jadi jangan dijadikan ini juga seni itu gitu, harus ada kerjaan yang lain atau profesi yang lain. Jadi ketika ada hal-hal seperti ini dia nggak mempengaruhi gitu. Itu yang mungkin yang pertama karena pelajaran secara langsung. Yang kedua ya harus lebih kreatif para pelakunya gitu, harus lebih kreatif. Makanya khususnya kami di kampus silat petukangan ya, kami kan di kampus silat petukangan ikonnya itu beksi tadi, mencoba membuat beberapa terobosan gitu yang memang yang kita bisa lah ya, tadi melalui medsos gitu kita bikin ya di Facebook, kita bikin di Instagram, di apa aja kita bikin itu, bagaimana orang tetap bisa mempelajari silat beksi walaupun melalui dunia maya kali ya gitu kira-kira. Virtual ya Pak, jadi belajarnya ya. Makanya mungkin tahun kemarin di Desember itu di IG kami berhubungan dengan Kulturku ya kalau nggak salah, Kulturku ID itu Bang Seto. Jadi respon oleh Kulturku ID kita berhubungan kalau nggak salah. Perancis kan namanya masalah itu kalau nggak salah ya ininya kalau nggak salah nih kan iya benar Desember itu 2019 malah 2 tahun itu pas pandemi 2020 Desember 2020 kami bikin waktu itu lomba secara virtual. Wah. yang disponsori langsung oleh Kulturku ID. Alhamdulillah waktu itu berjalan dengan lancar, akhirnya tertarik. Nah dari hasil virtual tadi kita ada 5 pusat perguruan ya Bang Seto di sana di Petukangan itu, ada dari
Haji Gojali, Beksi Haji Gojali, ada dari Beksi Haji Hasbulo, ada dari Beksi Kong Simin, ada dari Beksi Kong Nur, ada dari Beksi Mandor Minggu. Yang ini mereka ini yang Laskar Rakyat tadi yang saya ceritakan dari awal tadi, mereka ini yang mengembangkan akhirnya beranak pinak sampai hari ini. Nah 5 perguruan kita kenalkan melalui medsos tadi. Wow. Gitu akhirnya berjalan sampai anak-anak beberapa mahasiswa tuh ikut ini juga, itu senang juga dia. Yang dari luar nih Iya, Pak, ya berarti. dari UIN, dari UNJ, malah dosen UNJ itu beberapa kali memberikan arahan-arahan lah supaya kita bagaimana berkembang sesuai dengan zaman gitu. Mungkin itu yang sudah kita lakukan. Awal-awalnya kesulitan nggak Pak harus beradaptasi dengan Ya luar biasa. pasti ya Pak Iya. ya. Karena kan maaf nih Pak, tapi kan kalau kita ngomongin generasinya Bapak kan bukan generasi yang langsung lahir dengan teknologi dan Betul. digital ya Pak ya. Gitu. Baru kenal dengan ini kan setelah mungkin ya ampun paling yang penting bisa telepon sama keluarga gitu kan gitu. Nah, kesulitannya terus gimana tuh Pak akhirnya belajarnya tuh butuh berapa lama? Ini makanya ada kebetulan itu ada salah satu murid yang sangat ahli di bidang itu ya. Akhirnya memberikan beberapa pelatihan secara non formal lah, secara non formal dari ya ngumpul gitu atau dari medsos langsung berhubungan gitu lewat WA gitu kan caranya gini. Akhirnya ya awalnya sih ada tentangan yang sangat ini Bang Seto. Nggak biasa ya Pak ya iya, soalnya. tradisi itu kan ya menurut saya nih Bang Seto dari seni tradisi itu memang sangat berpengaruh dengan orang tua gitu. Artinya pendiri katakan lagi senior lah katakan atau lebih inilah yang pimpinan gitu. Memang ini dilematis bagi para pelaku tradisi. Nah kadang-kadang kan kalau anak muda misalnya pengen beda gitu, Iya. supaya sebetulnya pengen mengembangkan ini tidak selalu terjadi gap tadinya, makanya dengan pandemi alhamdulillah yang tadinya mau nggak mau lah orang tua harus ngikutin, Bener. kan gitu. Jadi orang tua juga belajar ya Pak ya. Iya, secara nggak langsung. Kalau enggak ya Ketinggalan. ya makan. Gitu, Mbak Rebecca. Makanya Jadi memang pandeminya jadi membawa kebersamaan betul, ya Pak ada ya? segi positif, ada segi negatif. Segi negatif tadi nangis, ya karena terhambat bahkan nggak ada. Segi positifnya menambah kekuatan, kebersamaan tadi, kreativitas yang lebih gitu. Itu banyak sebetulnya lebih banyak positifnya kali Mas Ito ya. Jadi Yang berkembang kita ya, rasakan Pak? iya. Terus ada keakuran tadi. Iya, betul. Antara generasi tua dengan generasi muda yang memang di seni tradisi jujur itu sangat luar biasa gapnya itu antara generasi tua dan generasi muda. Wow. Ya alhamdulillah dengan adanya pandemi bisa kompromi lah gitu. Betul. Wah, jadi itu ya. jadi ada kisah yang menimbulkan hati itu juga yang ya sangat Pak. luar biasa itu. Nah, kalau Seto sendiri gimana nih? Pada saat pandemi, apa yang paling terasa beda gitu? Wah, beda banget Kak. Biasa manggung gitu kan, seminggu ada berapa kali gitu. Ini bener-bener kosong lah gitu. Kosong. Bener-bener Kosong sekosong-kosongnya. Hati gimana? Kosong juga kan? Lebih sedih banget lah pokoknya. Kosong banget. Nah, tapi berkat pandemi sih alhamdulillah sih saya jadi banyak belajar lah gitu. Yang tadinya saya nggak bisa ngerekam video, ngerekam audio itu saya nggak ngerti, saya jadi belajar dikit-dikit. Wah. Jadi Bahkan kamu pun jadi harus tetap belajar lagi dengan belajar dunia lagi. digital ini ya. Nah, pada saat pandemi itu sebenarnya tantangan. Jadi saya itu kan player. Jadi ternyata itu nggak selamanya kita jadi player. Kita di belakang layar, jadi arranger atau jadi komposer. Nah, berkat pandemi ini saya belajar nge-record audio itu ya di rumah itu, pakai laptop, coba-coba bikin musik, cover segala macem. Apa nih yang lagi viral? Pada saat itu kan Melati itu kalau nggak salah lagi viral. Kita cover. Nah, jadi kita itu mancing juga. Mancing dari lagu-lagu yang lagi populer Bang. Jadi kita cover pakai kongayan. Jadi orang itu ngeliat unik gitu. Kok bisa sih alat musik tradisional main lagu-lagu modern gitu. Ya kita sebagai
pemain alat musik tradisional juga nggak mau kalah juga lah gitu. Betul, kan harus menunjukkan juga betul, ya. jangan mau kalah sama alat musik modern kayak gitu. Terus yang saya paling senang itu kan di rumah sekarang lagi bikin musik, aransemen, ada pesanan musik, terus ada pesanan musik tarian. Nah dari situ belajar juga tuh, yang tadinya saya nggak bisa ngaransemen dan anti sama teknologi, jadi belajar tuh cara ngedit kayak gimana, cara mengkompos, terus memasarkan lewat media sosial tuh kayak gimana. Dan ternyata media sosial itu jangkauannya lebih luas, semua orang bisa lihat, kurang lebih kayak gitu. Berarti kamu juga menemukan kalau media sosial ini sangat membantu Sangat ya membantu sekali, di tengah luar biasa. pandemi ini ya. Sangat luar biasa. Bahkan untuk anak muda aja Betul. Pak, akhirnya kita juga baru tersadarkan kekuatan dari media sosial inilah yang akhirnya membantu kita selama pandemi ini ya gitu. Nah tapi berapa lama tuh kalau saya tuh perlu adaptasi, harus belajar ngerekam sendiri, ngedit sendiri, itu berapa lama? Sebenarnya sih cepet, karena saya yang telat aja memulainya. Teman-teman itu udah pada jago gitu ya, mixing, mastering segala macem. Saya baru belajar. Jadi ya Tapi nggak ada kata terlambat nggak ada ya. kata terlambat buat mencoba. Jadi saya ya pas mulai pandemi itu tuh belajar recording segala macamnya, nggak lama sih. Selagi kita niat sama kita yakin kalau kita bisa, ya mudah-mudahan pasti bisa. Nggak lama kok. Apa yang bikin kamu tetap semangat di tengah pandemi? Karena kan walaupun kamu mungkin pas awal-awal aktif menggunakan media sosial, tapi kan jadwal tetap aja masih kosong karena betul. pandemi ini penuh dengan ketidakpastian gitu. Tapi apa yang bikin kamu tetap semangat? Karena itu Bang, kecintaan saya terhadap tradisi. Ini Itu aja sih. Itu aja. Itu aja. Kalau Pak Aziz, apa yang tetap bikin semangat? ya pelaku seni tradisi itu ya udah dibekali dari awal itu tanggung jawab. Secara nggak langsung itu punya tanggung jawab. Tidak ada nilainya itu, karena kalau kita tidak berbuat ya habis dia. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul. itu tanaman yang diberikan oleh senior kita gitu. Oke. Saya jadi keinget nih ya, kalau kayaknya mungkin dari apa yang kita lihat di televisi atau di media sosial gitu, sepertinya memang kita perlu menyuntikkan sebanyak mungkin konten-konten yang berbau tradisi Indonesia, apapun itu ya, mau lukisan, mau musik, mau silat, bela diri, atau apapun itu. Karena kan sebenarnya Indonesia itu punya begitu banyak tradisi dan budaya gitu. Tapi kok kayaknya nih kita butuh lebih banyak lagi konten-konten, kita butuh lebih banyak lagi orang-orang yang mau terlibat di sini untuk bisa memperkenalkan ini ke orang Indonesia loh. Betul. Gak usah keluar negeri dulu, orang Indonesianya aja dulu kenal gitu kan. Nah, yang paling susah apa nih kalau Pak Aziz untuk bisa membagikan ini ke generasi selanjutnya dan untuk mencari generasi-generasi baru yang mau mengikuti jejaknya Pak Aziz? Tapi sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya nih Pak Seto nih ya sama Mbak Rebecca. Dari tadi saya ngomong mulu, jadi agak-agak seret nih. Minum dulu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Maaf ya Mbak Rebecca, jangan santai. Dari tadi nih agak-agak nyelek-nyelek nih. Dari tadi udah Minum ya? cerita sejarah ya Pak ya. Udah kita dikasih unjuk lagi itu silatnya kayak gimana. Iya, boleh loh Pak. Luar biasa. Ini yang bikin Rebecca bukan? Air putih aja Pak. Enggak, karena sama gitu apa? dengan mukanya Rebecca gitu. Bisa aja nih sih Bapak. Apa tadi saya jadi lupa tuh pertanyaan. Jadi lupa pertanyaan. Gimana akhirnya bisa, tantangannya apa Pak untuk bisa membagikan ini ke generasi-generasi muda dan juga untuk bisa mencari regenerasi nih penerusnya silat bekti ini? Tentu sama ya, karena tradisi tadi udah dikatakan oleh Mbak Rebecca ya, tetap dia namanya tradisi itu kan dia sesuatu yang adiluhung ya, adiluhung. Memang dia perlu
generasi penerus dia. Karena kalau tidak hilang, makanya harus ada beberapa yang tadi yang dikatakan sama Mbak Rebecca itu salah satunya bagaimana propaganda ya kalau saya bilang ya, membuat sebuah propaganda yang tayangan atau sesuatu yang terus menerus. Misalnya tadi di medsos ya terus aja. Pokoknya budaya Indonesia aja, terutama orang Indonesia harus kenal dengan budayanya sendiri. Iya, budaya Betul, sendiri Pak. kan itu. Itu. Nah, kalau di Beksi itu sendiri, apalagi di pandemi ini, makanya saya ya secara pribadi dan teman-teman sangat bersyukur karena kemarin bisa menyelenggarakan virtual itu tuh. Dari kultur tuh. Dari situ kita mulai lagi tuh. Akhirnya kita bikin metode pembelajaran yang sesuai dengan yang bisa diterima di virtual gitu. Ada kita bikin senam beksi namanya. Jadi ada gerakan kan. Gini. Gitu. Nah, itu kan bisa nggak perlu tempat luas, nggak perlu kita ngumpul banyak, nggak perlu. Jadi dia melalui Dan anak-anak muda juga bisa ikutin ya, Pak. Bisa ngikuti itu yang pertama. Terus misalnya gerak jurus gitu. Misalnya gerak jurus pukul, misalnya pukul gini. Pukul tuh. Pukul terus ketok. Gitu melalui video. Jadi sedikit-sedikit yang tadinya borongan nih kita dikit-dikitin karena keperluan ya apalagi kalau YouTube kan berapa menit kan gitu kalau istilahnya berapa menit. Jadi kita harus menyesuaikan itu juga. Itu juga kita mulai penyesuaian seperti itu. Mungkin terus ya tadi dengan duta-duta yang kita harus banyak duta kita harus memanfaatkan murid-murid, kita harus mengenal murid-murid tadi siapa yang punya potensi, siapa yang minimal dia paling tidak harus berpendidikan. Kenapa nih, Pak? Ini yang lemah dari para seniman-seniman tradisi ya, Bang Seto. Ini yang sebetulnya dibilang remeh kali ya, pendidikan siapa yang nggak tahu pentingnya pendidikan, tapi ketika diaplikasi, ketika dipraktekkan, ketika berjalan banyak yang nggak sekolah, ini kan masalah. Boro-boro di momen HP dia bacanya nggak bisa kan kira-kira gitu, inilah sebetulnya yang menjadi dasar bagi para seniman tradisi. Pendidikan. Pendidikan penting. Gitu. Berarti untuk generasi selanjutnya itu juga harus jadi fondasi yang kuat ya, Pak ya. Betul. Pendidikan itu. Nah, kalau dari Seto sendiri gimana nih? Pasti ada dong beban moral, tanggung jawab untuk bisa, ya kan pasti pengen ya bisa punya teman-teman yang lain mungkin atau generasi selanjutnya untuk bisa mungkin nggak harus main kong ahyang sih, tapi mungkin bisa main alat musik tradisional lain. Jadi bisa saling kayak bikin band gitu. Nah, itu gimana tuh kamu akhirnya bisa membagikan itu, dan nggak tahu deh, mungkin ada nggak kepikiran gimana nih supaya bisa ada generasi-generasi selanjutnya? Jadi awalnya kalau saya Bang nih, saya mancingnya pakai lagu-lagu yang lagi hits nih saat ini. Kita mainkan pakai kong ahyang gitu. Nanti kan otomatis orang lihat nih, oh ternyata bisa ya lagu ini dimainkan pakai alat musik tradisional. Nah, mulai dari situ kan orang mulai kepancing nih, sehingga tertarik nih. Jadi jangan disuruh main dulu, jangan dijelin. Jadi kita pancing dulu biar orang tertarik. Kalau udah tertarik kan otomatis jadi penasaran nih, pengen belajar. Gue pengen beli nih alat kayak gini, kayaknya enak gitu. Nah, jadi jangan langsung ke dalam, kita belajar dari luarnya dulu gitu. Otomatis nanti kalau misalkan dia udah tertarik, barulah kita jejelin dikit-dikit nih. Jadi kalau biasa belajar musik tradisional itu jangan ngelupain intinya juga gitu, basicnya juga. Di kong ahyang itu ada yang namanya liau segala macem, itu tika, nah itu jangan dilupain juga. Jadi caranya itu kalau saya pribadi ya dari luar dulu, dipancing kayak gitu, baru kita ke dalamnya gitu. Jangan langsung ke dalamnya, apalagi langsung belajar lagu-lagu yang popin gitu Bang, segala macam puyang orang ya, lagu apaan gitu yang ya, denger juga kok iya, kayaknya nggak familiar gitu ya. Kayak gitu. Terus sama, luar biasa. Sama dari media sosial juga. Dari media sosial kita share, otomatis kan orang ngeliat juga. Nah, dari situ juga. Jadi ya peran penting media sosial sangat berpengaruh juga.
Reaksi seperti apa yang kamu biasanya dapat ketika kamu upload karya-karya kamu di media sosial? Nah, ini menarik nih Bang nih. Dari saya ngupload kayak gitu, tiba-tiba saya di DM nih. Di DM, diundang sama pihak museum, sama pihak UI, sama pihak UPI itu di Bandung. Jadi gue star tuh, alhamdulillah pada saat itu. Main Kong Ahyang. Nah, jadi saya juga nggak ngira tuh dari masukin video-video, jadi ada hasilnya gitu. Dari kayak gitu awalnya. Ternyata jadi membuka kesempatan yang baru ya. Betul. Jadi ada kesempatan. Benar-benar. Gitu. Tapi tadi aku juga sempat ngobrolin ini gitu ya. Karena kan anak muda nih kalau mau upload sesuatu di media sosial zaman sekarang banyak takutnya. Banyak ngerasa aduh tapi belum bagus nih gitu. Nanti dibanding-bandingin kalau misalnya dapat komen yang jelek gimana gitu kan. Betul. Kita kan nggak bisa bohong ya Betul. gitu. Apalagi sekarang kan 24 jam kayaknya nggak lepas nih media sosial dari tangan. Jadi itu seringkali membuat anak-anak muda malah jadi takut gitu. Nah kalau dari Seto sendiri bisa nggak berbagi mungkin apa sih yang membuat kamu tetap yakin untuk bisa membagikan itu? Dan kalau misalnya ada komen-komen yang nggak menyenangkan, seperti apa harus nanggepinnya? Kalau saya pribadi sini percaya diri intinya. Mau hasilnya bagus, mau hasilnya jelek, yang penting itu bikinan gua gitu. Intinya kayak gitu ya. Bodo amat orang mau nilai apa. Jadi jangan takut mencoba. Kebanyakan sih sekarang gini, orang mau bikin tapi udah ketakutan duluan Bang gitu. Ntar gue dikomen. Ntar gue dikomen begini, ntar gue ngerusak lah kayak gitulah kan kebanyakan sekarang kayak gitu. Apalagi orang tua. Bukan saya ngomong. Bukan kita yang ngomong ya. Nah kayak gitu. Harusnya saya ngomong apalagi saya kan. Iya benar. Kayak gitu. Jadi intinya percaya sama kemampuan kita. Percaya diri Percaya aja. Cuek aja mau dikatain jelek. Gimana lah bodo amat kalau saya begitu. Karena itu kan perjalanan ya sebenarnya proses ya. Bahkan sekarang kamu juga dapat kesempatan untuk bikin tim songnya si Iconic 2021 ini. Wow. Luar biasa. Kita senang banget loh bisa ada Seto yang mengisi tim song. Boleh nggak dimainkan sedikit teaser dong gitu kan? Ayo. Tim songnya kayak gimana sih? Depannya aja ya. Hah? Dikit aja ya, Bang. Boleh, dikit aja. Boleh. Jangan banyak, jangan banyak. Ada suaranya nggak? Ada. Gimana? Silahkan. Ya, dikit aja. Weh. Berapa Luar lama biasa, luar bikinnya? biasa. 1 hari. Oh, 1 hari. Luar biasa memang. 1 hari. Nggak salah. Ini nih contohnya nih ya. Contoh konkret. Yang penting pede aja Pede ya. aja. Pede aja. Nah, Pak Aziz kalau misalnya boleh membagikan tips atau pesan-pesan nih misalnya buat anak-anak muda yang mungkin ngerasa nggak pede nih kayaknya mau belajar tradisi Indonesia, gimana ya kayaknya mungkin kurang keren gitu, atau mungkin mereka ngerasa ini beneran nggak ya, jalan yang bener nggak ya gitu. Pesannya apa nih Pak dari yang udah makan asam garam perjalanan ini? Ketua banget saya. Udah asam garam lagi. Ya sebetulnya sih sederhana aja ya tadi yang dikatakan sama Seto tadi, berani berbuat aja. Berani berbuat. Tapi ingat, jangan takut salah, jangan takut diomelin sama orang tua. Ya, berbuat aja karena tanpa generasi muda itu orang tua nggak ada. Karena kalian itu akan jadi tua akan menjadi tua juga nantinya. Oh, betul. Mudah-mudahan generasi kalian yang nanti tua itu menjadi generasi unggul. Betul. Ya, berani berbuat, berani tanggung jawab. Jangan kabur.
langsung Keren. dicatat ya. Betul, Itu pesan-pesannya itu harus langsung dicatat, di-post di Instastory boleh ya supaya teman-teman yang lain juga Baca. jadi terinspirasi gitu. Nah, kalau misalnya nih Pak, udah selesai pandemi ini, kita sudah kembali ke normal atau new normal gitu. Kalau Bapak sendiri pengen ngapain sih dengan silat bekti ini? Masih ada nggak mimpi-mimpi yang pengen banget dilakukan sesudah ini? Ya pala saya udah sampai mau lepas ini. Karena kebanyakan gitu, kebanyakan numpuk. Kebanyakan mengendap. Memang harus segera di Eksekusikan ya Pak ya? gitu ya. Ya alhamdulillah kondisi kita sekarang sudah level 2 ya. Level 2 nih, siap-siap. Terus kreatif. Jadi kebetulan Kampung Silat Petukangan ini punya program namanya Wisata Budaya Kampung Silat Petukangan dengan berbasis silat beksi. Sebetulnya udah berjalan di tahun 2019. Apa sih yang itu? Ada apa aja? Karena tadi nilai sejarahnya, historisnya tadi, ada nilai religinya. Karena apa? Karena ada makam-makam di sana, ada makam-makam tokoh tadi. Ini jelas real. Jadi realitas silat beksi itu jelas, makamnya ada, keluarganya ada. Jadi secara nasab dan sanad itu jelas. Silat beksi di Petukangan gitu jelas itu. Makanya dia ada religinya. Ada juga kita bikin diklat ya, nanti kita juga mau diklat tuh minimal di lingkungan yang dekat dulu. Nanti diklat tadi kita ada pertandingan, jangan latihan doang atau perangnya enggak gitu. Kalau bisa katanya gitu ya maksudnya. Latihan mulu perang kagak gitu. Jadi kita sudah siapkan itu. Dan nanti kita sosialisasikan semua sekolah. Nah, kebetulan kami juga Kampus Petukangan ini sudah ditetapkan menjadi desa kreatif oleh ADKI, Asosiasi Desa Kreatif Indonesia. Nah, gitu, 46 salah satu Babakan, Kampus Petukangan, Condet, Pulau Seribu. Gitu, Pulau Seribu itu sudah menjadi desa kreatif. Mudah-mudahan dengan meredaknya atau hilangnya pandemi ini tadi yang ngumpul di kepala ini bisa terrealisasi atau bisa mencair dengan sendirinya secara perlahan. Supaya kita bisa main-main Betul. juga ke sana langsung ya Pak, nggak virtual yang ya. Yang penting itu budaya itu tetap lestari. Betul. Betul. Kalau Seto apa nih yang masih pengen dilakukan? Pasti masih banyak dong. Boleh nggak diceritakan mimpi-mimpinya nih atau rencana-rencananya setelah ini pengen ngapain lagi? Salah satunya sih pengen bikin orkestra Betawi tapi alat gesek semua. Kalau bisa sih sampai 100 orang lebih. Itu kan keren banget. Keren banget. Betul. Udah langsung kebayang nih. Iya. Langsung kebayang. Boleh juga nih di Petukangan nih Iya. Orkestra juga. Oke kan? Iya. Nanti orkestra terus silat. Iya benar Pak. kolaborasi. Gabung. Ada sastranya juga. Iya. Ih, Keren mantap itu. banget. Sekomplit. Jadi kayak Gimana Mas Seto? Betul. Oke. Pengen banget ya. Bang Rebecca Coba oke kalau nih. saya dapat berapa komisinya? Ingat ya, dukung. Iya Demi dong, budaya. kita tunggu ya. Nah, terus apa lagi nih? Masih ada project-project lagi nggak kira-kira? Terus harapan buat sekolah-sekolah nih khususnya. Kalau bisa sih di setiap sekolah itu diadakan eskul lah minimal. Eskul, entah eskul musik, eskul tari, silat gitu Bang ya. Minimal itu anak dari kecil itu udah harus mengenal budaya. Kalau bisa sih kayak gitu. Terus yang mengenai musik tadi kayak seperti contoh itu biola. Biola aja bisa membuat orkestra gitu. Ya. Sebanyak ya berapa ratus orang gitu ya Bang. Kenapa kita nggak bisa gitu? Kan tantangan buat generasi yang muda-muda juga itu membuat kayak gitu kan nggak gampang juga. Proses latihan kayak gimana, terus membuat rancangan yang lain-lain kayak gimana, ya kurang lebih kayak gitu. Dan biasanya kan anak muda suka buat ditantang ya. Nah, Harus dikasih tantangan Terus dulu. tantangan terus. Yuk bikin yuk, Benar. terus rame-rame, terus mungkin jadi semangat Ya. setelah itu ya, Ya. gitu. jangan cari aman terus. Jangan cuci tangan. Cuci tangan. Nah, tapi kalau misalnya nih kalian bisa menceritakan juga
bagaimana sih akhirnya perjalanan Pak Aziz dan Seto dengan tradisi ini akhirnya mengubah, aku yakin pasti ada mengubah kehidupan juga gitu kan. Bisa diceritakan nggak gitu, apa sih dari kehidupan kalian yang berubah setelah akhirnya mengenal tradisi ini secara dekat gitu? Mungkin bisa Pak Aziz dulu, gimana nih Pak? Asam garam lagi. Oh iya benar. Aku nggak ngomong loh. Oke. Ini sangat miris juga nih buat pribadi saya nih. Kami jangan ditiru ya. Gitu ya. Ini tragis juga yang memang pengalaman hidup saya pribadi. Memang kalau semenjak SMP itu saya sudah mulai tadi menulis juga, cuma akhirnya keluar saya pergaulan yang salah. Ini menjadi stuck juga saya tuh buat kesenian tuh Bang Seto tuh. Makanya baru setelah sadar baru saya mulai lagi sampai hari ini. Maka saya tuh di SMP itu terlibat narkoba, Bang Seto. Narkoba itu saya. Apa itu Bang? Oh. Narik kolor baba. jadi jadi adiktif lah, ada adiktif, ada pertama apa sih narkotika yang saya belum rasain semua udah kayak madat kayak Itu SMP tuh Pak? SMP sampai saya makanya saya kuliah juga kacau gitu karena narkoba tadi. Makanya jangan kenal dengan narkoba, maksudnya tuh susah hilangnya. Teman saya ratusan mati. Ingat, kita tetap berkesenian tapi jangan memakai narkoba. Tetap percaya diri. Jangan kepercayaan diri itu dengan memakai narkoba. Karena banyak. Saya dulu begitu. Jadi kalau dulu tuh awalnya minum anggur, awalnya anggur ya, dulu Raja Wali dulu namanya. Awalnya itu mau naik ningkat supaya percaya diri tadi Bang Seto. Ini penting nih buat Bang Seto. Jadi sebenarnya masih berkarya ya Pak? Masih berkarya, cuma untuk meningkatkan kepercayaan diri tadi. Iya. Ya, dan lingkungan itu memang sangat mempengaruhi, makanya janganlah. Betul. Karena kalau udah terlibat, saya lama itu separuh hidup saya itu di narkoba. Sampai saya mau menjadi gila, 3 bulan saya nggak keluar, nggak mandi gitu. nggak mandi. Akhirnya dengan kembali lagi karena mungkin tradisi yang memang menguat, makanya gen itu penting. Artinya darah itu penting, keturunan itu penting, nasab itu penting. Karena apa? Dia bisa membalikkan seseorang yang tersesat. Karena apa? Ya ibarat kata petanya jelas. Ya. Makanya jangan. Nanti udah kawin belum? Belum. Jangan sembarangan nyari. karena itu dia penting banget untuk ini keturunan. Nah, kalau bangsa itu mau kuat, itu keturunan jangan sembarangan. Jangan nyari pasangan sembarangan, karena itu yang menjadikan negara itu lemah. Dia mempunyai keturunan yang lemah. Makanya yuk sama-sama Bang Seto, jangan dengan narkoba itu kita percaya diri, jangan. Percaya diri tumbuh dari diri kita sendiri. Betul. Itu. Tapi berarti akhirnya seni yang menyelamatkan ya Pak ya? Ya karena gen tadi. Iya. Karena saya keturunan tadi. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, dia menyadarkan keturunan lagi, kembali lagi petanya ini lagi gitu. Makanya penting keturunan itu penting. Jangan sembarangan kawinnya lah gitu, jangan sembarangan. Walaupun memang mungkin perjalanannya harus berliku-liku, harus ngelewatin batu-batu ya, gitu ya Pak ya. Tapi terima kasih untuk ceritanya Pak, benar-benar mengingatkan kita sih anak-anak muda khususnya ya gitu. Mungkin kembali lagi kita hidup di dunia yang perlu validasi. Benar. Sekarang dengan adanya media sosial, aduh kok likes aku cuman segini, kok nggak ada yang apresiasi gitu. Jadi pada saat kita ketemu dengan lingkungan yang salah juga ya Pak ya. Gitu. Lingkungan mendominasi. Jadi memang sangat penting kalaupun kita mau berkarya, kita juga harus punya lingkungan yang tepat, yang bisa mendukung kita ya Pak ya. Kalau saya tahu sendiri gimana nih? Apa yang akhirnya berubah dari hidup kamu sejak kamu mengenal alat musik ini?
Waduh, banyak ya. Jadi contohnya gini, dulu tuh SMP sama bang, saya bandel juga. Oh, jadi nggak, tapi narkoba nggak? Enggak. Oh jangan. bolos kelas nih kayaknya nih. Lolos mungkin. Tapi nyicipin saya ini bisa kali. Aduh, dikit kali. Dulu tuh bandel ya kan, tawuran, cabut sekolah, minum gitu. Ya sama lah kayak abang gitu. Tapi ya saya nggak sampai parah gitu kayak tadi. Gitu. Nah semenjak masuk 57 kenal musik, nah di situ tuh hidup saya mulai berubah bang. Apalagi semenjak pas ikut FLS 2N ke Medan, main alat musik Kong Ayan. Itu saya wakilin DKI Jakarta buat lomba festival musik tradisional nasional itu se-Indonesia. Nah dari situ tuh seneng gitu rasanya kan, yang awal yang nggak pernah naik pesawat gitu sampai gemeteran naik pesawat kan. Udah kayak ngenos gitu loh tuh ke atasnya. Itu pengalaman banget. Kayak tumbuh kepercayaan diri ya. Iya itu. Ya, secara mulai dari prestasi, situ. ya. Terus akhirnya manggung, lihat orang dapat duit sendiri, itu udah bangga banget. Bisa ngasih orang tua itu bang. Jadi kita mau bagaimanapun orang tua tetap nomor satu juga. Kita harus ingat juga. Nah setelah itu diajak manggung, dapat duit sendiri. Waktu sekolah 57 itu udah senang banget juga. Jadi waktu sekolah kok gue bisa ya dapat duit gini dari main kayak gini. Akhirnya mulai tertarik sampai sekarang. Sampai akhirnya ngelanjutin kuliah di Bandung, di ISBI, ngekos 4 tahun kuliah, terus lulus sampai sekarang ini menjadi seniman Betawi. Wow. Dan alhamdulillah juga dapat kesempatan bisa keluar kota, Luar negeri. Udah nggak gemeter ya naik pesawat ya? Udah nggak gemeter. Udah berkali-kali. Udah berkali-kali, udah biasa sekarang ya. Itu alhamdulillah dapat pengalaman kayak gitu. Jadi memang nggak nyesel ya. Nggak nyesel. Akhirnya bisa jatuh cinta sama yang mungkin dulu nggak dianggap keren ya. Iya, sama dulu. teman-teman. Kan disuruh apa namanya, dikatain mau jadi topeng monyet itu kan dulu. Iya benar. Iya. Topeng Masa monyet batok tawa gue kelapa nih. bisa bunyi. Ingat banget sampai sekarang gitu. Batok kelapa masa bisa bunyi kan? Iya, bisa bunyi sampai akhirnya membawa Iya. kemana-mana. Sampai akhirnya diundang juga gitu bang, dari UI gitu yang tadi saya bilang gitu. Saya juga nggak nyangka kok dari main kayak gini diundang gitu ya kan. Tapi ya itu tadi, kalau kita konsisten mudah-mudahan ada jalannya. Oke, wow. Keren banget cerita-ceritanya pada kesempatan kali ini. Aku juga terinspirasi banget. Jadi lebih pengen kenal lebih dekat tentang budaya di Indonesia ya gitu. Karena kayak tadi aku bilang gitu, banyak banget nih mungkin ya teman-teman juga yang lahir besar di Jakarta, tapi kita belum kenal dekat dengan budaya Betawi itu seperti apa sih gitu. Budaya Betawi itu ada begitu banyak. Nah hari ini kita belajar tentang silat bekti dan juga tentang Kong Ahyang. Nah tapi sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, tadi kan aku udah sempat sebutin nih di awal kalau Pak Aziz ini akan menampilkan sebuah penampilan yang spesial banget untuk kita. Dan nggak sendiri ya Pak ya, akan langsung diiringi oleh Seto. Silahkan aku berikan kesempatan untuk kalian tunjukkan kemampuan kalian. Ya terima kasih nih Mbak Rebecca nih ya. Dan mohon izin Bang Seto nih iringi. Gesek-gesek aja penting bunyi. Betul. Jadi ini adalah yang tadi saya ceritakan bahwa saya hobi menulis. Di sini saya menulis, saya beri judul Hikayat Beksi. Hikayat Beksi ini menceritakan sejarah singkat. Beksi itu ada di Petukangan yang dibawa oleh satu tokoh melahirkan 4 tokoh. Dibawa oleh Haji Gojali melahirkan Haji Asbullah, melahirkan Kong Simin, melahirkan Kong Nur, melahirkan Mandor Minggu, hingga berkembang sampai hari ini. Dan ingat, silat beksi sudah menjadi warisan budaya tak benda tahun 2015 dari Mendikbud itu, dan sudah menjadi warisan budaya dunia yang pencak silat itu tahun 2019. Selamat menyimak.
Ini pakai gaya kagak nih? Biasa-biasa aja lah tempatnya begini ya. Iya. Menyesuaikan saja, Pak. Biasa aja menyesuaikan ya. Siap. Oke. Hikayat Beksi. Haji Gojali. Beliau pemain rebana. Terlahir dari buah tangan Haji Gatong. Beliau mantan kepala desa Petukangan. Beliau meninggal tahun 1963. Beliau jago silat, sering berkelana. Mulai dari kampung Petukangan sampai Batu Jaya, Kerawang. Beliau banyak melahirkan guru-guru besar silat Beksi. Mulai dari Haji Hasbullah, Kong Simin, Kong Nur, ampe Mandor Minggu. Mendebarkan jurus-jurus silat Beksi ke seantero Jakarta, Bogor, Tangerang, ampe Bekasi. Beksi, berbaktilah engkau kepada sesama insan. Terima kasih. Mohon maaf kalau memang kurang begitu ini. Itulah minimal publik itu mengetahui sejarah singkat silat Beksi tanpa membaca buku gitu. Jadi melalui hikayat ini bisa dimengerti. Kalau sejarahnya diceritain kayak gini, Pak, menarik banget jadinya ya. Wah, terima kasih sekali Pak Aziz dan Seto untuk waktunya. Terima kasih Mas Seto. Terima kasih, Bang. Terima kasih untuk cerita-ceritanya. Kita tunggu karya-karyanya kalian. Mungkin nanti ada satu kesempatan di mana kita bisa lihat orkestranya Seto langsung. Kita bisa main-main juga langsung ke kampung silatnya ya Pak ya, ke Petukangan. Terima kasih banyak dan yang paling penting sehat selalu karena itu yang paling penting di tengah pandemi ini. Pokoknya sukses selalu dan terima kasih untuk waktunya. Dan Sobat Ikonik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama orang-orang lain yang menginspirasi kita untuk tentunya tetap menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Dadah!